Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Temporat. Tempat obrolan rakyat. Ya, bersama saya Awang Sky. Dan untuk episode kali ini, nah ini seorang spesial ini. Saya sudah mengundang beliau sejak kapan, tahu ini baru bisa sekarang ini. Wangele pol. Sibuk era karuan ini, Bos ya. Nah, untuk tamu kita kali ini beliau adalah Cak Jamal ya. Cak Jamal. Nah, Cak Jamal itu siapa? Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Mungkin dari pemirsa sekalian sudah kenal siapa beliau. Betul sekali tebakan panjenengan. Nah itu. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Cak Jamal. Nah, selamat datang Cak Jamal di acara Temporat ya. Terima kasih loh. Sampean ke undangannya Wangele pol. Maklum Bos yo, jualan juga sih Mas. Oh ya, saya harus ngantri berapa ini untuk bisa mendatangkan jenengan ini. Ya, terima kasih juga dapat undangan tempat untuk sharing. Sharing ya. Nanti saya juga ingin ngobrol dengan jenengan, terus juga nanti mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat ya, khususnya untuk masyarakat Gubuk ya. Dan Cak Jamal ini sesuai dengan tebakan panjenengan tadi ya, beliau adalah ownernya ABG Lamongan. Nah, betul lah? Benar. Ora salah ya? Enggak salah. Enggak salah. Nah, ABG Lamongan kan sudah berapa tahun di sini, Cak Jamal ya? Sudah hampir 7 tahun mungkin ya. 7 tahun. Kita masuk ke Gubuk itu 2017. Dan sekarang sudah ada berapa tempat ini ABG Lamongan? Saat ini tersisa 3 cabang. 3 cabang. Ya. Di Gubuk, di Kapung, Kecamatan Tanggungarejo, dan yang terakhir itu yang baru kemarin ada di Karangrayung. Karangrayung, ya. Luar biasa. Nah, sebelum dilanjut ini, saya juga mau janjiannya penasaran karo sampean Cak Jamal ini. Ya, nah, mungkin ya teman-teman bisa paham sendiri lah, dipanggil Cak itu mesti dari Jawa Timur, betul? Ya, benar. Tepatnya dari? Saya asli Lamongan. Asli Lamongan, makanya namanya ABG Lamongan. ABG Lamongan. Dan jenengan merantau ke sini. Ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa Lamongan itu kan terkenal sama kulinernya. Iya. Otomatis pecel lele, penyetan. Pecel lele, penyetan. Di Gubuk sendiri itu kan banyak penyetan Lamongan. Ya enggak hanya di Gubuk lah. Iya. Bahkan Lamongan itu sudah menjalar ke pelosok-pelosok desa. Bukan hanya lagi di kota. Tidak hanya di kota. Bahkan di luar Jawa pun banyak. Gitu. Sekarang luar Jawa banyak ya? Banyak. Banyak ya. Karena hampir 80% dari kita asli Lamongan itu memang usahanya penyetan. Penyetan 80% ya. Hampir rata-rata perantau itu jualan ayam goreng, pecel lele, penyet, dan yang lain-lain lah. Nah, berarti jenengan di sini juga sudah 7 tahun. Hampir sekitar gitu. Sudah menikah, Bos? Alhamdulillah sudah, sama pelanggan sendiri. Wah, ternyata jauh-jauh dari Lamongan dapat orang Gubuk. Orang Gubuk. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kerasan ya di sini ya. Ya, saya anggap Gubuk itu sudah menjadi tempat saya ya. Sudah kayak desa saya sendiri. Sudah seperti dan desa sendiri. Alhamdulillah masyarakat di Gubuk sendiri antusias dengan kedatangan ABG Lamongan. Kita bisa bertahan sampai 7 tahun. 7 tahun itu luar biasa. Makanya saya terima kasih buat masyarakat Gubuk yang dimana sudah menerima kami dari rantau Lamongan untuk menetap di sini. Ya. Terus saya mau tanya lagi, jenengan kan kesibukannya ABG Lamongan. Ya. Nah, saya cari jenengan ini berkali-kali itu saya datang ke rumah makan jenengan ABG Lamongan, nggak pernah ketemu jenengan. Selain ABG Lamongan, kesibukan sampean itu apa? Kalau kesibukan sebenarnya memang fokus di usaha ya. Usaha. Ya, kadang kita juga harus jaga kapung, dan kita harus jaga Karangrayung. Ditambah lagi kita harus online juga. Online juga ya? Otak-atik kita bikin pemasaran kayak gimana, jual belinya lewat online yang harus kayak apa. Memang kita nggak harus di lokasi, kita sudah ada tim-tim teman kerja yang sudah menghandle di lapangan. Jadi memang tugas kita sebagai owner ya, bagaimana usaha ini maju ke depan. Maju ke depan. Nggak monoton lah, kita nggak diam di tempat. Tapi tetap ada untuk belajar dan belajar lagi. Ya,
ini beratnya manusia ya, Ya. umumnya manusia. Kalau saya kan pekerja bos ya, Benar. saya pekerja Cak ya, pekerja ya kadang kan saya melakukan selain pekerjaan ya, apa jenis hidup berumah tangga, nah tapi juga hidup bersosial. Nah selama ini jenengan kan orang rantau, kalau saya asli sini dari kecil sekolah di sini, lahir di sini ya. Misalkan saya ini contohnya saya bersosial melalui kegiatan KILG, salah satunya ada temporat, ada kegiatan-kegiatan KILG yang lain. Apakah jenengan ada semacam itu juga di sini? Kalau Gubuk di Gubuk, Ya. alhamdulillah pertama kali kita berdiri di Gubuk, saya kenal KILG itu mungkin di 2017 mungkin. 2017 ya. Awal-awalnya kan memang kita cari komunitas di tempat itu. Kita bermasyarakat di tempat itu. Ya, Jadi memang harus sosial, itu memang penting. penting. Dan sampai saat ini kita masih menerima proposal dari sebagian sekolah, entah itu SMA, SMP, dari setiap kegiatan mereka datang ke ABG Lamongan untuk mengajukan proposal. Artinya itu sikap dari sosial kita, sekaligus rasa empati terhadap masyarakat setempat. Masyarakat setempat ya. Nah itu selain itu ada kegiatan yang lain untuk aktivitas sosial jenengan? Kalau aktivitas sosial mungkin dulu itu kita pernah sering juga gabung di KILG. Ya. Dan sekarang mungkin kita itu ada berupa mungkin diskon ke pelanggan. Diskon ke pelanggan. Rasa sosial itu hari Jumat itu kan memang kita harus free es teh. Dan untuk setiap hari bagi teman-teman yang pakai seragam sekolah itu es tehnya gratis. Es tehnya Untuk gratis. makan. Ya bisa aku ada jajan pakai seragam Wah, sekolah itu weh. cocok. Itu mungkin Cocok weh ya. anak-anak SMA mungkin sudah tahu. Oh, iya, Jadi ya. itu kan rasa sosial kita. Iya. Karena anak sekolah itu kan memang uang sakunya terbatas. Saya pernah merasakan sekolah itu nggak dapat Oh, saku, iya, mesti. ora iso jajan. Ora iso Iya, iya. jajan. Sekali jajan nanti siang nggak bisa lagi, Nah. sore nggak bisa lagi. Ya mungkin sosial itu kita berikan kepada ke pelanggan itu. Iya, itu ya. Jangan lupa nanti kalau jajan pakai seragam SMA tak kancani ya. Dapat diskon es teh lumayan. Es tehnya tuh besar loh, Sak. Wah, jumbo. Enggak jumbo itu loh ya. Iya. Nah, itu kalau jajan di tempatnya Cak Jamal ABG Lamongan. Nah, jenengan itu kan sudah 7 tahun di sini Iya. menggeluti dunia kuliner. Nah, mungkin panjenengan lebih tahu daripada saya fenomena kuliner, usaha UMKM kuliner di Gubuk itu seperti apa. Kalau nyun sewu, ojo jawab saya, sabar, Ya. sabar ya. Nah, saya orang Gubuk sendiri itu dulu pernah merantau, ya bekerja di luar kota, sesekali pulang. Kadang setelah beberapa lama meninggalkan Gubuk pulang, saya sempat heran, wah sekarang itu penjajah UMKM khususnya kuliner itu sekarang pating telecrek ki apa bahasa Indonesia nih? Semakin menjamur ya. Semakin banyak apalagi di sini yang kita tahu sepanjang jalan Bayangkara, terus sekarang ada apa namanya? Pusat kuliner baru di Jalan Pemuda ya, betul ya? Jalan Pemuda ya. Nah, itu yang di pertigaan itu sekarang sudah mulai menjamur kuliner. Nah, kira-kira saya hanya tahunya wah sekarang sudah banyak kuliner. Nah, mungkin dari jenengan sendiri selaku pelaku melihat fenomena ini atau mungkin anunya seperti apa? Anunya lah pokoknya. Oh, anunya. anu nih. Ya. Mungkin Anunya. kalau sekarang ya kita lihat di Gubuk sendiri itu sebagai sasaran empuk untuk para pembisnis. Empuk ya. Iya, padahal ini desanya kecil. Tapi kita lihat semakin bulan, semakin tahun, banyak para pengusaha itu Gubuk itu sebagai tempat yang strategis. Dibanding beberapa tahun yang lalu, dulu saya masih sepi. Saya buka ayam geprek itu dulu belum ada. Jadi masih orang-orang itu kan masih penasaran. Alhamdulillah kita tetap konsisten sampai sekarang pun ternyata sudah banyak. Melihat UMKM dari sepanjang Jalan Pemuda, dulu ngono jalannya seelek, Iya, sing belum dagang ada. pas sepiro kaya saiki. Tapi kalau kita lihat sekarang, jajar-jajar itu stand-stand minuman. Iya, minuman, Khususnya jajanan. minuman saiki kan banyak banget. Banyak banget. Terus kemudian ya makanan ringan kayak sekarang kan sudah banyak yang baru-baru itu kayak dimsum yang lagi. Ya intinya terus ya ala Korea itu apa namanya sing abang-abang itu sausnya kuahnya itu. Kita apa itu? Lah saya lupa itu. Nah itu. Terus ada takoyaki. Nah, itu iya.
impor semua itu kan. Kuliner impor tapi sudah bisa jajakan di sini dengan harga yang terjangkau. Nah, kira-kira untuk UMKM itu saya melihat ya, mohon maaf ini ya Ki, aku rada kemaki sithik iki Kang. Ya, rada kemaki sithik. Nah, biasanya di kota-kota besar itu kan ya ini rodok kemakine yaitu biasanya kan lebih tertata. Kalau saya melihat betul ndak menurut kacamata jenengan selaku pelaku kuliner di Gubuk ini kurang tertata? Ya mungkin bisa dikatakan demikian. Kalau saya lihat kuliner ini kan banyak banget. Cuma saya cari-cari kok nggak ada tempat ya buat kita pelaku UMKM itu ngumpul jadi satu buat anak-anak muda, tempat kita sharing. Karena UMKM kan gini, pasti merasakan hal-hal yang sama. Kita pasti merasakan, wah dodolan itu sepi biye ya. Kita pasti dilanda, wah karyawanku kok kayak gini ya. Terus lagi, loh manajemen keuanganku nggak teratur ya. Iya. Nah, saya kepengen mencari di mana ada tempat khusus para UMKM, tempat kita belajar. Mantap itu. Gitu loh. Jadi belum ada, saya dulu itu sampai pernah ikut ke Semarang. Ikut apa itu? Semacam memang seminar khusus pelaku usaha semua. Usaha. Di sana itu seminar ada usaha. kuliner, ada properti, ada laundry, semua lah. Tapi ketika saya di sana, oh saya ada di lingkungan yang pas. Pola pikir saya itu ada di sini. Ada gitu. di Gubuk sini ya. Orang-orang itu mendukung semua. Gimana? Kenapa kok di Gubuk itu banyak UMKM tapi nggak ada ya? Makanya sampai di sini saya kepengen iseng lah sebenarnya. Kepengen merangkul semua para UMKM. Ya. Ayo kita gabung jadi satu. Semacam komunitas itu. Nah, semacam komunitas. Tapi tetap ada pro dan kontranya. Biasanya kita sesama ayam geprek sama ayam geprek akhirnya cocok kan gitu. Bagi saya untuk pesaing kompetitor itu kan sebuah ilmu yang luar biasa. Tapi saya juga melihat kayak itu ya tadi ayam geprek sama ayam geprek bersaing kurang cocok. Saya pernah lihat, saya kurang tahu hanya lihat ya. Di Semarang itu di cedak Taman KB. Jenengan mesti pernah ke sana toh? Pernah. Nah, makanan khas di sana Semarang di sekitar Taman KB adalah tahu gimbal. Tahu. Iya toh, saya pernah jajan di sana itu juga. namanya sama semua, Bos. Nah itu, saya yang heran itu pertanyaan dulu sama teman-teman KLG itu ya jeng-jeng ke sana, terus nongkrong di sana ya, tapi orang jajan. Mau dolan tok. Ya mung dolan tok, duitnya pas-pasan bos. Nah, pertanyaan saya gini, loh itu di Semarang tahu gimbal jejer-jejer, namanya sama semua kok nggak jutaan, nggak bersaingan. Nah, tapi kalau di sini kan nggak bisa. Kalau saya melihat loh ya, saya bukan pelaku UMKM nih ya. Saya misalkan saya mau jajan ayam geprek, pasti adanya di sini terus mencar di sana, mencar di sana. Paling sebelahnya ya es teh, es coklat. Nah itu toh. Nah di sana kok nggak bersaing? Mungkin apakah sana itu sudah dikelola, ada semacam lembaga atau komunitasnya atau bagaimana? Ya sebenarnya itu terletak pada pelaku pelakunya kami sendiri. Tergantung mindsetnya. Ada orang yang mengatakan bahwa aku gak seneng kue jogo nang kuno, bukan kuno. Ada yang berpikir kita sama-sama pelaku usaha lah. Karena di rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Kalau memang kita mau bersaing, ayo bersaing secara sehat. Entah itu menunya komplit, entah itu masakannya paling enak. Kita kan berlomba-lomba di situ. Cuma kita nggak tahu yang namanya orang ono sing sere, ono sing sampai maaf kadang-kadang di kuliner itu kita nggak jauh dalam dunia spiritual. Ya, itu. Yang tidak kasat mata. Nanti saya tak tanya kan itu. Itu memang tidak lepas dari itu. Tapi alhamdulillah dari perjalanan ABG Lamongan, mulai kita itu dulu ikut karyawan, kita sudah merasakan itu semua. Dan tetap ada efek sampingnya. Ada masa aktifnya, hal-hal yang seperti itu. Padahal dari agama kita sendiri, kita sudah dibekali. Ada sholat duha, kita mau mencari rezeki ya. Ya ada sholat duha. Kalau kita percaya pada agama kita kan sebenarnya banyak yang seperti itu. Kadang orang itu susah, loh warungku kok raketok, iya masakanku kok cepat mambu ya. Akhirnya pikirannya negatif. Mesti. Padahal itu mungkin klenek lah, kurang klenek lah itu. Pas, mungkin apa namanya? Bahan bakunya. Itu hal-hal yang wajar ya. Gitu. Logis lah itu. Tapi alhamdulillah kita ABG Lamongan sampai sejauh ini
kita terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Meskipun kita pernah dihantam sama barang-barang yang seperti itu, memang ada ya, bukan berarti ya. Itu nggak ada enggak. Tapi tergantung kita menyikapinya. Kalau memang itu ada, ya udahlah. Kita perbaiki dengan apa? Kita medsos sosial, kita tekankan di situ. Kemudian pelayanan juga sangat berpengaruh. Warung rame itu bukan karena masakannya, belum tentu. Bisa juga karena kita gerapia, kita sama pelanggan. Mungkin aku sama Mas Awan kalau nggak gerapia, ya mungkin nggak tahu lah masakannya biasa. Berhubung, oh iya sing betul kayak wong enak iya. Enak. Bisa diajak ngobrol ya. Ya. Salah satunya di situ. Jadi bisa jadi orangnya pelayanannya itu oke, bisa jadi masaknya oke. Masaknya oke. Ada cara kasar masaknya enak. Tapi pelayanannya jutek. Aku yakin orang itu nggak akan kembali. Loh, tapi ada juga loh di medsos tuh viral ya. Yang Semarang itu soto apa itu namanya? Soto. Coba nyentak itu loh. Kalau oke, lah itu loh. Itu malah ya itu kan inovasi sih ya. Maksudnya tidak untuk menggalai tapi hanya untuk inovasi biar menarik kan itu. Biar menarik. Ya kuliner itu seru kok sebenarnya. Iya. Nah, terus dari harapan panjenengan tadi memungkinkan enggak kalau kita kan contohnya ini kita kan KILG komunitas media sosial khususnya Facebook bisa kita komunitaskan soalnya sama tapi kalau kuliner ini banyak sekali tantangan kira-kira apa niatnya panjenengan untuk mengkomunitaskan mewadahi pelaku UMKM itu gimana? Selama ini kan memang saat ini saya mendirikan sebuah wadah ya, ini kan baru pertama. Sudah ada namanya belum? Sudah ada angan-angan namanya belum? Ada, Kuliner Gubuk ID. Kuliner Gubuk ID. Iya. Website itu? Bukan itu, kita masih bergerak di bidang Instagram, Facebook, TikTok. Tapi pikir ada ID-nya itu biasanya website. Biasanya untuk apa ya, pembeda sebenarnya. Oh iya. Jadi tujuan kita itu, kita kepengen lah sharing sesama usaha, sharing kepada piye daganganmu nang kono, piye masalah karyawanku kok kayak gini ya. Karena biasanya kalau kita sharing sesama owner itu cocok. Tapi kalau kita sharing sama karyawan itu selalu bertolak belakang. Karena biasanya karyawan itu ya sharingnya sama karyawan. Gitu. Nggak pernah sharing sama bosnya. Nah. Susah. Biasanya bosnya itu sok bener, tapi nggak menyadari bahwa kita itu masih kotoran kok. Saya sering seperti itu. Kita sering ngobrol sama pedagang, ya sama. Karyawanku kok seperti ini ya, dagangku kok koyong ini ya. Nah, saya kepengen mengumpulkan teman-teman pelaku usaha yang ada di Gubuk ini, ayo kita menjadi satu, kita saling bersinergi. Toh kalau memang kita adakan kegiatan sosial, sama seperti KILG, kan seperti itu. Di harapan ke depan memang situ. Dan kuliner Gubuk sendiri itu mungkin para teman-teman mungkin belum ada yang tahu juga. Iya. Ini seperti juga apa? Baru tahu. Jadi kuliner Gubuk itu sendiri kan punya program. Ada programnya. Jadi kita itu mengangkat UMKM yang nggak tahu media sosial, kita kenalkan di media sosial. Kan banyak banget para pedagang. Saya nggak punya Facebook kok, aku nggak bisa kenal ke Facebook kok. Nah itu tugas kita. Ayo, kita angkat ke, kita tak kenal ke. Bahkan kita bisa bikin, ayo kita desain ke gambar seperti apa usaha kamu. Bahkan yang belum membuat logo, oke, kita sarankan logo seperti ini. Karena itu kan kembali pedagang sama pengusaha itu kan tetap beda. Kalau pedagang itu kan mungkin masalah logo, nama, bagi teman-teman mungkin nggak penting. Kurang diperhatikan. Ribet cara kasarannya. Tapi bagi pengusaha itu utama. Kayak Indomaret lah, kayak gitu. Itu kan utama. Sebuah brand itu penting. Istilahnya brandingnya. Nah, brandingnya kayak gimana, marketingnya kayak gimana. Dan kita melihat ada orang yang nggak tahu dagangannya sepi, kadang iya. Dia kadang masakit juga. Iya. Jadi kan pedagang untuk era sekarang kan harus dibutuhkan salah satunya media sosial, inovasi seperti itu. Ya memang kebanyakan dari kita ya, misalkan kita masuknya kan Gubuk ini masih tergolong desa lah gitu lah. Ya. Apalagi ada pasar, ada pasar Gubuk. Ya itu ya jualnya penting saya buka dasar, pagi buka, sore tutup, udah mau laku berapa. Rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dia tidak memikirkan wah nanti saya promonya gimana, padahal sekarang serangan
pasar online kan luar biasa. Lah itu mungkin panjenengan bisa berikan itu ya. Ya mungkin kita bisa membantu teman-teman untuk mengenalkan usaha mereka itu di media sosial, untuk desain, bahkan ada program untuk pembuatan menu, kayak menu biasa lah. Kadang orang-orang itu apa namanya itu nggak bisa itu kasar, melihat alah nggak usah menunan lah, oke kita bantu. Kadang penempatan Google Map, titik Google Map itu kan juga ada landmark. Nah, kadang orang-orang Google ini Map lokasinya di mana? Nah, dari kuliner gubuk ini kita membantu, kita ngasih, oke kita kasih Google Map di sini, kita kasih titiknya, kita bantu di situ. Artinya kita punya saat ini kan memang programnya di situ. Jadi membantu para UMKM untuk menjemput para konsumen, bukan menunggu ya. Karena konsumen itu harus dijemput. Harus dijemput. Harus dijemput. Sepenting datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jangan itu ya. Nah, terus ini kan udah banyak ya, udah kalau saya tadi bilang teng telecrek tadi ya. Nah, kira-kira kalau ingin gabung dengan jenengan itu seperti apa? Komunitas gubuk kuliner tadi ya, kuliner gubuk ya. Itu bagaimana? Itu bisa untuk teman-teman yang pengen gabung di kuliner gubuk. Ini kan saya katakan mitra ya. Mitra. Teman lah. Iya. Itu kan bisa apa DM lewat Instagram, kemudian bisa WA ke admin. Nanti di situ ada formulir pendaftaran. Jadi di formulir itu kita tahu nama usahanya apa, lokasinya di mana, daftar menunya apa, harganya berapa. Jadi kita tahu nanti kita bikin postingan di media sosial. Itu memang sesuai yang diharapkan teman-teman. Alhamdulillah dari beberapa kemarin sudah masuk. Ada UMKM itu sudah dari seti kaki 5, ada dimsum, kemudian ada kue putu, ada bakso. Responnya mereka itu sangat luar biasa. Bahkan banyak beberapa masuk. Bahkan banyak teman-teman itu pun sampai memang ini kan nggak bertarif dan saat ini memang kita gratis cuma-cuma. Banyak teman-teman yang itu tarifnya berapa? Enggak. Untuk saat ini kita memang untuk gubuk. Kita tidak melakukan tarif apapun, biaya desain, biaya apapun memang tidak ada tarifnya. Bahkan banyak teman-teman akhirnya terus ngasih menunya ke admin kuliner gubuk. Ada teman ngasih ini buat jasa, kadang kita ya nggak enak sendiri, kan gitu. Ya intinya kita kepengen sebuah wadah UMKM di gubuk itu sendiri. Meskipun saya dari luar, tapi raga saya itu bagi saya gubuk ini memang luar biasa. Gitu, mulai dari tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah usaha yang saya jalankan pun masih stabil. Dimana yang di luar sana itu mungkin banyak buka sebentar akhirnya tutup, buka sebentar akhirnya tutup. Nah itu kita kembali mental. Ada juga yang kita buka bakso, ternyata baksonya nggak jalan, kita ganti mie ayam. Mie ayamnya nggak jalan, kita ganti geprek misalnya. Sebenarnya yang dirubah itu kan bukan usahanya, tapi bagaimana produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Makanya buat teman-teman ketika mendirikan usaha itu memang nggak gampang. Nggak gampang. Kadang kita itu melihat warung ini rame ya. Jangan lihat di ramenya, tapi lihat di latar belakangnya. Kalau kita lihat usaha-usaha besar, track recordnya, reputasinya. Kita lihatlah KFC. Bagaimana beliau itu menawarkan ayam sampai ditolak beberapa ribu orang. KFC yang dimana sekarang itu sudah mendunia. Kita lihat ada Steak Jody, steaknya Indonesia. Bagaimana beliau itu mendirikan usaha itu dengan jual motor sekecil itu, dan sekarang sudah. Jadi memang nggak gampang, butuh ketelatenan, butuh apa. Jadi nggak instan itu nggak bisa. Untuk mencapai sukses itu memang harus melewati fase-fase tertentu. Bahkan kita harus bangkrut dulu, harus ini dulu. Cerita saya sendiri yang saya alami, saya mendirikan ABG Lamongan itu sebenarnya tahun 2014. Tepatnya di Meranggen, Kecamatan Demak. Meranggen. Nah, ternyata di situ memang saya harus gagal. Oh, pernah gagal juga? Pernah gagal. Jadi memang nggak harus langsung. Tapi kan dari Lamongan terus ke sini. Saya jadi karyawan itu mulai kelas 2 SMA. Karyawan? Mulai kelas 2 SMA. Karyawan ya penyetan. Penyetan seperti di Lamongan sana ya? Enggak. Terakhir kita Semarang, Jakarta, Bandung. Dan itu penyetan semua. Penyetan semua. Kalau saya pribadi kan memang lahirnya dari kaki 5. Cuma ABG Lamongan ini saya kepengen
Lamongan yang secara modern, kekinian, yang dimana anak-anak muda itu bisa masuk, bisa sesuai dengan uang sakunya, kan gitu. Karena memang belum ada. Dan kita itu Lamongan itu kan kaki 5 pinggir jalan. Gitu. Makanya sebagai anak muda perlu banget inovatif dan kreatif. Nah, pola pikir dan jangan berhenti untuk belajar. Karena ilmu itu nggak ada batasnya. Masih belajar banyak banget kok yang harus dipelajari dalam dunia kuliner. Ternyata luar biasa gitu. Ini ya Cak Jamal ini. Tak pikir itu hanya jenengan ya, mungkin ya terus terang kadang kalau saya jajan di tempat jenengan, saya gojek dengan jenengan sama krunya atau stafnya apa istilahnya karyawan jenengan ya santai-santai wae dan lain sebagainya lah. Nah, kembali lagi ke kuliner gubuk tadi. Berarti kalau sesuai namanya kuliner gubuk, sementara tadi baru melayani di gubuk. Di gubuk. Karena kan memang berawal dari kecamatan ya. Yang lain biasanya dari kota itu sudah ada sendiri. Biasanya dari kecamatan kan belum ada karena mungkin tempatnya kecil mungkin kali ya. Tapi ya itu tugas kita lah sebagai apa orang yang tinggal di gubuk. Alangkah baiknya kita saling berbagi, kita saling sharing satu sama lain. Antara sesama UMKM yang ada di gubuk dan sekitarnya. Nah, terus untuk apa namanya jenengan kan mengumpulkan itu tadi jenengan sampaikan butuh kreatif, butuh inovatif. Itu kan tidak serta-merta ada toh. Misalkan saya ujuk-ujuk kreatif, ujuk-ujuk inovatif, kan perlu adanya masukan, ilmu. Lah, ada semacam keinginan untuk ya istilahnya tuh semacam pelatihan atau seminar gitu enggak? Ya nantinya itu kedepannya akan seperti itu. Jadi tempat kita itu, saya kan mengalami UMKM di gubuk itu menjalankan usaha dari nol ya. Dari memang tempatnya dulu kita itu di Kuwaron 3 kali 4 meter. Pertama kali saya berdiri di Kuwaron. Jadi memang inovatif, kreatif itu memang perlu. Bahkan dulu pertama kali saya mendirikan usaha, media sosial itu sudah tak buat semua. Instagram, Facebook sudah tak iklankan. Meskipun itu warungnya belum ada. Jadi orang-orang itu kan penasaran. Loh, warungnya di mana? Nah, itu kan media sosial itu kekuatannya luar biasa sebenarnya. Luar biasa sekarang. Kalau memang kita bisa menggunakan dengan semestinya ya. Jadi memang itu kan tempat pasar digital. Yang dimana orang-orang sekarang itu semua pasti lihat HP. Gimana caranya usaha kita itu ada di HP mereka. Itu kan sebagai pemasaran secara nggak langsung. Kita juga belajar itu bagaimana temporat ini ada di HP mereka. Jadi tahu itu lah. Ya sama kita kedepannya kita belajar sama-sama gitu ya. Atau enggak kita nanti bersama-sama ayo kita belajar apa yang harus diperbaiki dalam usaha masing-masing. Nah, terus apa namanya yang belum dalam goal-goal atau tujuan-tujuan yang dalam waktu dekat ingin dilakukan oleh kuliner gubuk ya bersama BG Lamongan ini apa? Kalau saat ini kalau kuliner gubuk itu memang mengadakan acara yang satu ya apa namanya pengenalan usaha mereka bagi yang belum punya dan yang sudah punya ya kita perkenalkan lagi. Kemudian ada apa pembuatan Google Map, desain usaha itu kita buatkan buat para UMKM secara gratis tidak bertarif apapun kan gitu. Ya memang membutuhkan waktu yang agak banyak ya memang itu kan memang rasa sosialisasi kita, spiritual kita. Kalau memang kita nggak bisa sedekah dengan uang, kita sedekah dengan jasa kan gitu. Karena sedekah itu banyak jalan kok. Berarti harus seperti KILG itu. Duit akeh kan enggak. Berbuat kecil, berbuat apa? Berbuat nyata meski sekecil apapun. Ya intinya kembali ke situlah. Cak Jamal ini. Dah sungguh luar biasa ini. Jenengan itu dari Lamongan, asli Lamongan, sudah merantau ke mana-mana, Semarang, Bandung, Jakarta, sekarang menetap 7 tahun ya, sudah 7 tahun di gubuk, memberikan edukasi semacam itu sangat luar biasa. Dan mungkin untuk para pemirsa sekalian, khususnya para pegiat UMKM, silahkan bergabung dengan Cak Jamal ini ya untuk lebih mengembangkan usaha, betul ya kan ya? Benar. Betul ya Cak Jamal ya. Mengembangkan usaha, bagaimana usahanya nanti bisa
laku, intinya kan Iya. seperti itu. Dan untuk bisa laku itu ternyata tidak hanya makanannya enak, Nah. tapi khusus makanan ini ya, Iya. UMKM-nya ya. UMKM memang saat ini memang khusus kuliner. Kuliner ya, Betul. khusus kuliner makanan lah. Jadi kan tadi seperti Cak Jamal bilang, tidak hanya enak yang laris itu, mungkin faktor apa namanya layanan, promosi. Nah, mungkin ada semacam trik-trik kayak diskon dan sebagainya, itu gratis es teh tadi jenengan. Nah itu ya banyak jalan. nanti banyak sekali akan diberi masukan dari Cak Jamal dan teman-teman. Kira-kira sudah ada berapa anggota sekarang? Saat ini ada 12 yang sudah masuk. Ini kan 12. memang kita dirikan tahun 2021, Mas. Dan kita aktif lagi 2023. Memang padatnya harus benturan sama usaha pribadi juga. Iya, sama apalagi lapangan kemarin juga. kan Nyun Sewu ini corona kan, jadi harus pandemi tutup juga, terus. harus tutup. Saya gitu. kadang juga wah kasihan ini yang UMKM ini ya, khususnya kuliner. Dulu kan apa namanya PPSBB ya, jam habis isya harus tutup. Nah, padahal masaknya masih banyak. Itu. Nah, itu mudah-mudahan ini sudah tidak ada PSBB, sudah dibuka lagi, mudah-mudahan semakin maju. Amin. Nah, kira-kira yes, ele-ele gitu Mas ya. Kira-kira dari usaha jenengan yang jenengan rintis secara mandiri untuk komunitas loh ya, bukan Lamongan tadi. Kira-kira harus ada, menurut panjenengan harus ada campur tangan dari pemerintah atau tidak? Ya mungkin kedepannya mungkin harapan ya kita nggak terlalu berharap ya. Tapi seandainya kalau memang kita butuhkan ke bantuan pemerintah ya mungkin tahapnya ke sana. Cuma akan tetapi kita para pelaku usaha mungkin dari anak-anak dulu. Ya. Tuh, semisal kegiatan Kadang sosial, maksud saya gitu. gini, tidak hanya bantuan ke pemerintah, bantuan dari pemerintah. Kadang pun juga masukan saya ya, khususnya ini sok keminter ya aku. Mungkin kadang suatu saat ada kebijakan dari pemerintah ini ternyata secara langsung ataupun tidak langsung itu berdampak pada pelaku UMKM. Nah, mungkin kan jenengan perlu juga ada pendekatan dengan pihak yang berwenang dan sebagainya. Berwenang bukan berarti ini Pak Polisi, tentara ya. Jadi pihak yang terakhir entah itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan sebagainya itu. Nah, kemudian kan juga ini setahu saya ya, untuk ikut mempromosikan UMKM khususnya kuliner gubuk. Nah, mungkin siapa tahu ini kalau mungkin panjenengan sudah tahu ini kan ada di Jawa Tengah itu Pak Gubernur kita Pak Ganjar. Nah, itu kan ada Lapak Ganjar. Pernah nggak itu ada untuk pemasaran ke sana itu loh? Memang kedepannya kita itu akan lari ke sana, Bos. Kita akan ikut gabung kepengen ke yang di pusat. Karena gitu. Lapak Ganjar sendiri itu kan setiap minggu biasanya. Ini beliau ini mencari tanda kutip usaha ini, kemudian minggu depan usaha ini gitu. Biasanya satu usaha. Ada beberapa terpecah di daerah gitu. Jadi memang kedepannya memang kita kepengen ikut belajar di sana di Lapak Ganjar sendiri. Bahkan di Gerobokan kayaknya itu ada Lapak Bu Sudi kayak. Itu kayaknya ada juga. Ya, coba nanti kita gali lagi ya informasi dan mudah-mudahan ini dari pemerintah itu mungkin ada yang nonton acara ini bisa mengundang kita atau bagaimana kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Saya juga punya harapan seperti wah ini Lapak Ganjar dari mana-mana kabupaten lain kan sudah banyak yang masuk. Ini Gerobokan sudah masuk apa belum? Ya, saya hanya sebatas itu sih, Cak Jamal. Mudah-mudahan dari gubuk ini nanti melalui Cak Jamal dan teman-teman kan bisa masuk ke sana. Nah, itu. Ya, tentunya untuk mendirikan itu kan memang nggak segampang ya. Yang jelas kita ada usaha untuk di sana. Kedepannya kita harus bisa mengumpulkan teman-teman untuk belajar bagaimana usaha itu bisa bertahan. Bukan hanya sekedar buka ya. Karena yang terpenting itu ketika kita buka usaha, kita bisa nggak mempertahankan usaha ini? Iya, itu. Sampai anak turunan kita. Iya. Kalau gitu. Bisa kan sampai 7 turunan. Nah, kuncinya kan memang situ. Mempertahankan itu kan sulit. Iya. Kalau membangun gampang. Kita beli franchise jadi. Kadang kan banyak ya di tempat-tempat mana itu orang tuanya sudah membangun usaha sedemikian rupa, diteruskan anaknya bangkrut. Nah, kan itu. Gitu. Ya banyak lika-liku lah untuk mempertahankan di situ.
Nah, ini sebetulnya ini pertanyaan mungkin dari saya pribadi atau mungkin dari teman-teman juga sama. Tips dari panjenengan, misalkan saya ingin membuka usaha kuliner itu yang harus saya kuasai itu apa? Saya terus terang ini blank ini. Saya tidak tahu. Saya kadang juga pengen orang melihat orang ya. Cuman jualan es teh aja kok laku. Nah, apalagi di YouTube. Gitu. Modal 150.000 omset, ya sekian lah itu. Menggiurkan banget. Menggiurkan banget itu loh. Lah kira-kira memungkinkan enggak orang, contohnya lah seperti saya yang tidak pernah membuka usaha itu, buka usaha khususnya kuliner itu bagaimana itu? Jangan-jangan saya khawatirnya juga gitu. Ya enggak. Buka ora payu. Ya, ke ora payu terus saya menyerah lah. Saya ada ketakutan seperti itu, Kang. Itu kembali ke mindset. Semua itu bisa jadi pengusaha. Semua bisa jadi Semua pengusaha. itu bisa jadi orang sukses. Siapapun mereka. Siapapun mereka. Ya, untuk yang apa sih yang harus kita miliki dalam dunia? Aku kepengen buka itu kan gitu. Ada dua pilihan. Ketika kamu nggak punya modal, kamu harus punya skill, pengalaman. Ketika kamu punya nggak punya skill, ya kamu harus punya uang banyak. Karena sekarang itu banyak franchise, kemitraan, kita beli usaha. Tapi kalau buat teman-teman yang keterbatasan modal, ya kamu harus menguasai skill. Kadang gini, banyak teman-teman itu yang beralasan, aku kepengen usaha tapi nggak punya modal. Banyak tuh. Oke, kita kasih modal 500 juta misalnya. Aku nggak ngerti mau usaha apa. Udah, kamu buka ayam geprek. Aku nggak ngerti dodolannya piye. Nah, itu. Itu kata beliau dari Bob Sadino sendiri yang mengatakan itu. Bisnis itu nggak perlu modal kan gitu. Bahwa dengkul kamu itu modal. Kamu mau nggak dengkul kamu itu dibeli 500 juta? Nggak mau kan? Ya itu modal kamu. 500, 1 miliar. 1 miliar. Dan itu sudah saya jalankan memang ABG Lamongan. Saya dirikan memang tanpa modal sedikit pun. Dan itu alhamdulillah bisa sejalan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi dulu memang mengandalkan skill, pengalaman. Jadi memang sebelum kita mau buka usaha, ya kita harus yakin. Iya. Kita mau usaha apa? Bakso. Ya paling enggak kita harus ikut bakso dulu. Kita cari ilmunya dulu. Pengalaman skill dulu. Membuat bakso yang enak gimana kan gitu. Karena di luar sana itu banyak banget orang yang punya banyak modal. Tapi mereka itu nggak tahu mau jualan apa, masih bingung kan gitu. Lebih baik skill dulu lah dikuasai. Nah, mau buka apa? Kembali lagi ke kuliner gubuk tadi. Yang bisa belajar ke situ, apakah yang sudah bisa usaha, sudah punya usaha, atau misalkan saya gabung ke jenengan, saya belum punya usaha tapi pengen buka usaha, bisa enggak itu? Itu siapapun bisa dan kalau bisa, selama mau belajar ya, karena kita kan juga masih belajar. Kita bukan orang yang sudah sempurna menguasai di semua itu. Kita juga sama-sama belajar. Jadi kalau memang ada orang teman mau belajar, oke. Saya di ABG Lamongan. ABG Lamongan itu kita semua resep kita ajarkan ke anak-anak. Mulai dari rasa, mulai dari cara masak, bahkan dari sistem keuangan pun kita ajarkan ke anak-anak. Resepnya diajarkan? Semua. Nggak ada resep rahasia itu? Nggak ada resep rahasia. Bahkan dari pengelolaan keuangan pun kita ajarkan. Ini keuntungannya berapa persen. Karena harapan kami, orang itu kan nggak selamanya jadi karyawan. Kan gitu. Ada masanya mereka itu harus mandiri. Jadi buat teman-teman kerja saya, ketika nanti kamu sudah menguasai di ABG Lamongan, silakan buka sendiri. Silakan mandiri sendiri gitu. Tapi dengan ada aturan-aturannya kan gitu. Saya sering banget dulu itu banyak teman-teman yang akhirnya buka sendiri. Dan sekarang alhamdulillah mungkin ada beberapa orang yang memang dari ABG Lamongan mereka sudah bisa buka usaha. Buka usaha sendiri. Karena memang tujuan kita itu melahirkan seorang pemimpin. Saya dulu itu ikut karyawan 11 tahun, Bos. Jadi kesel sebenarnya, nggak enak jadi karyawan bingung. Harus disuruh-suruh. Dan dulu itu punya keinginan aku kepengen duwe usaha dewi ya. Tapi aku gak duwe iki piye. Ya iya, rata-rata gitu. Selama ada usaha di situ pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, jadi mau teman-teman yang mau belajar ya monggo. Kita saling berbagi satu sama lain. Kita nggak pelit sama ilmu yang kita sudah alami kan gitu.
luar biasa Intinya ini seperti itu. Cak Jamal ini ya. Jadi baik yang jenengan sudah punya usaha atau mau merintis usaha bisa belajar dengan Cak Jamal dan kawan-kawan ya. Ada ternyata di sini saya sendiri juga sudah belum tahu deh kok sudah. Saya baru tahu ternyata Cak Jamal ini mendirikan semacam komunitas kuliner gubuk ya, sementara baru kuliner karena memang yang digeluti kuliner. Bukan jasa atau apa yang lain kan itu. Nah, mudah-mudahan ini di samping nanti tadi obrolan saya dengan Cak Jamal itu bisa tembus ke lapak ganjar. Syukur-syukur. Nah ini sebetulnya tadi memungkinkan atau tidak ini kuliner gubuk bisa menjadi startup. Nah, itu kan impian kita ya. Ya, semua kan bergantung dari mimpi. Ya, impian dan bagaimana kita mewujudkan. Dan mudah-mudahan ini setelah acara ini dan Cak Jamal ini sudah gencar bersosialisasi melalui medsos ya Cak Jamal ya. Sementara ini melalui medsos karena tidak mungkin kampanye ya. Kampanye pakai toa mubeng-mubeng kan nggak mungkin ya. Pakai IG-nya apa Cak Jamal? IG-nya Kuliner Gubuk ID. Kuliner Gubuk ID. Ada Facebooknya sama. Facebooknya ada, grupnya ada. Grup apa? Grup Facebook. Grup Facebook juga ada. Ya dimana nanti di situ ya tempat para orang iklan. Ya nanti coba silakan menghubungi adminnya KILG. Mau siapa tahu kita berkolaborasi. Ya paling tidak kan kita kan sama-sama berbuat nyata meski sekecil apapun ya. Sebetulnya ini masih banyak ini yang saya tanya-tanyakan ya, mungkin nanti boleh tahu saya bergabung. Oh siap. Oke ya nanti mudah-mudahan saya bisa bergabung, saya banyak belajar. Jadi kalau saya jajan di tempatnya ABG Lamongan itu makannya sama nongkrongnya lebih lama nongkrongnya. Karena Cak Jamal ini kalau menerangkan cukup enggak istilahnya bahasa ini orang sepaneng malah gojek, guyon dan sebagainya. Orangnya lucu ini Cak Jamal nih. Jadi kalau mau bergabung jangan khawatir orangnya medeni, galak itu enggak. Beliau orangnya lucu. Saya kalau ngobrol di warungnya itu makannya sama ngobrolnya malah lebih lama ngobrolnya, dan dia tuh rajin sekali dengan karyawan pun juga seperti teman sendiri. Saya lihat langsung. Dan itu tadi ya, terima kasih sekali lagi Cak Jamal. Sukses selalu. Amin. Ya. Mudah-mudahan semakin betah di gubuk. Amin. Ya nanti kepengen jadi orang sini, Mas. Oh, sudah jadi orang sini. KTP-nya kan sudah nikah. Nah, KTP-nya dari sini belum? Karangrayung. Karangrayung Mas ya, enggak apa-apa. Kepengen nanti pindahkan gubuk. Yang penting masih di Gerobokan kan gitu. Dan itu tadi obrolan singkat ya, yang mungkin nanti lain waktu bisa disambung ya Cak Jamal ya. Nah, ini obrolan singkat dengan Cak Jamal. Dia owner dari ABG Lamongan sekaligus perintis komunitas kuliner gubuk, UMKM kuliner gubuk. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita bisa didengar oleh para masyarakat sekalian dan komunitas kuliner gubuk ini semakin banyak anggotanya, semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa dengan edisi temporat yang akan datang. Saya Awang Sky, apabila dalam memandu acara ini banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Jamal. Ya.